Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Family, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi. Dan sudah beberapa hari kita tidak mengisi video ya Mi ya, karena sesuatu dan lain hal. Dan sebelumnya marilah kita sama-sama di kesempatan pagi hari ini ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan pagi hari ini sebelumnya mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah sahabat, di kesempatan pagi hari ini untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan perlu sahabat ketahui bahwa Asti Family kita akan ngobrol setiap subuh ya Mi, habis subuh, habis sholat subuh. Nah, kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan ya pengalaman kita atau hal lain lah ya, pokoknya yang bermanfaat. Dan untuk kesempatan pagi hari ini seperti biasa Umi yang akan membuka permasalahan atau yang akan kita bahas. Nah, apa Mi yang akan kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini? Setiap manusia pasti kan pernah melakukan dosa ya Bi ya. Nah, itu pasti Ya, manusia. baik yang besar maupun yang kecil Bi. Yang ingin Umi ketanyakan, bagaimana cara bertobat? Cara bertobat dari Iya, dosa tersebut dari ya. dosa tersebut. Ya memang sebagai manusia ya harus diakui tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang pernah tidak melakukan dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun pernah melakukan dosa, seperti halnya Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya ya. Tapi beliau-beliau kan mendapatkan jaminan dari Allah, ampunan dari Allah. Nah, kita sebagai manusia biasa tentu saja ya tidak ada jaminan ya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah membukakan nih untuk kita pintu taubat ya. Sebelum apa? Sebelum nyawa di tenggorokan, ruh di tenggorokan. Nah, pintu taubat itu masih terbuka untuk kita. Yang penting sebagai manusia itu jangan merasa diri kita itu lebih suci, lebih bersih. Jadi akui ya kita itu selalu melakukan dosa. Nah, dengan demikian kita akan lebih bersemangat lagi teman-teman dalam bertaubat. Nah, tapi memang untuk taubat nasuha atau taubat yang benar-benar itu ada syarat-syaratnya gitu. Untuk diterima itu. Jadi kita harus memenuhi syarat tersebut. Kalau dosa-dosa kecil kan misalkan kita dengan pergi ke masjid ya, air wudhu dan hal-hal yang telah diterangkan oleh Rasulullah itu bisa gugur ya dosa-dosa kecil, seperti halnya ketika dengan istighfar. Ketika kita berangkat ke masjid saja kan setiap langkah yang pertama, jadi setiap langkah kanan itu akan terampuni dosanya gitu kan. Terus diangkat derajatnya dan seterusnya ya, banyak wudhu gitu kan. Nah, untuk dosa yang besar ya nanti kita akan jelaskan ya dosa besar itu apa saja ya di video yang lain. Jadi untuk dosa besar itu ada syaratnya. Jadi yang dimaksud dengan tobat ini bukan bacaan istighfar. Istighfar itu hanya bagian dari tobat ya. Nah, syaratnya itu teman-teman, kalau misalkan kita ingin bertobat dan kita juga tidak perlu ya memutuskan rahmat Allah. Artinya kita tidak perlu putus asa dari bertobat. Sebesar apapun dosa kita, selama sebelum nyawa di tenggorokan masih terbuka lebar ya untuk kita bertobat. Sebesar apapun itu. Karena Allah menjamin, Allah bakal mengampuni setiap dosa kecuali dosa musyrik. Nah, dosa musyrik itu akan ada tuntutan lain nanti di akhirat ya. Jadi Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Nah, itu. Bahkan
banyak sekali ya cara-cara untuk sebelum kita membahas tentang syarat-syaratnya, banyak sekali cara-caranya untuk kita bertobat, bukan hanya membaca istighfar. Seperti kita siapa orang yang membaca subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu jumlahnya 99, dan dipaskan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka walaupun dosanya sebanyak buih lautan, maka akan diampuni gitu. Dan ketika orang tersebut bertobat dari dosa, maka dianggap tidak berdosa. Ya, jadi jangan putus asa ketika kita melakukan dosa, karena memang kita manusia nih. Nah, lantas kalau kita melakukan dosa besar, nah dosa besar itu berbeda, harus ada tobat khusus. Artinya kita harus tobat, misalkan kita melakukan di antara salah satu dosa besar, misalkan membunuh, misalkan kita zina muson kayak gitu, itu harus ada tobat khusus. Nah, tobat khususnya seperti apa? Ya, artinya kita harus bertaubat dengan menyebutkan ya, dosa tersebut. Nah, kalau misalkan tanpa disebutkan ya, jadi itu tobat secara umum. Dan karena memang ada syarat-syaratnya yang akan kita sebutkan. Yang pertama, kita harus menyesal. Jadi harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalan ya, jadi yang pertama syarat tobat diterima itu harus menyesal. Nangis, menyesal. Jadi seolah-olah hati itu, ya Allah, saya menyesal telah melakukan ini. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan menyesal itu sudah dianggap tobat. Ya, bukan, jadi kalau misalkan kita hanya istighfar tapi kita masih melakukan, itu belum dianggap tobat. Itu. Ya, belum dianggap tobat. Karena harus menyesal. Dan yang keduanya berhenti dari dosa tersebut. Pertama menyesal dulu. Nah, misalkan kita melakukan dosa, salah satu dosa di antara dosa besar, kita pertama menyesal dulu ya. Menyesal, terus juga selanjutnya kita bertekad untuk berhenti dari dosa tersebut. Ya pokoknya ya Allah, saya menyesali dan saya bertekad untuk berhenti. Berarti syarat yang kedua sudah selesai ya. Dan di dalam hati juga yang ketiganya itu harus bertekad untuk tidak mengulanginya, tidak mengulanginya. Jadi yang pertama menyesal dulu. Yang kedua berhenti ya. Ya percuma menyesal kalau tidak berhenti, ya bukan menyesal gitu. Makanya disebut tobat sambal katanya. Tahu misalkan pedas tapi masih coldoi lada tapi dihuapkeun deui, ya itu mah bukan tobat, itu mah ya. Bukan tobat nasuha ya. Berhenti. Jadi setelah menyesal itu tidak mengulang-ulang terus dosanya ya. Kalau masih terulang-ulang itu tidak termasuk dosa tobat nasuha. Dan yang ketiganya adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Artinya ya udahlah, saya cukup sekali saja berbuat itu. Karena memang bagi setiap muslim ya, kalau misalkan jatuh ke lubang yang sama untuk yang kedua kalinya itu dianggap bodoh. Gitu. Aneh kan? Udah tahu di sana ada lubang, tapi kita lewat lagi jalan sana gitu. Dan kita juga harus ada usaha. Misalkan Abi suka wanita-wanita cantik gitu, itu wajar kan. Nah kita harus menjauh dari itu, jangan sampai mendekat gitu ya. Artinya jangan memberikan kesempatan. Misalkan tobat dari minuman, misalkan minuman keras, itu kan termasuk dosa besar juga ya. Nah kita jangan coba-coba, misalkan jangan bergaul dengan orang yang suka minum, jangan mendekati tempat-tempat minum. Itu salah satu usaha ya, bentuk penyesalan. Terus bentuk usaha untuk berhenti dari dosa tersebut. Karena misalkan kalau misalkan kita masih bergaul, kita masih mendekati tempat-tempat seperti itu ya, kita mungkin saja akan tertarik lagi. Itu salah satunya. Tapi yang keempatnya, ini yang paling sulit nih, yang keempatnya. Kalau ada hubungannya dengan hak adami atau hak manusia, itu harus diislahkan dulu. Nah ini yang paling sulit. Untuk yang 1, 2, dan 3 yaitu menyesal, berhenti, dan juga bertekad untuk tidak mengulangi, akan selesai. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi ketika urusannya sudah dengan manusia, teman-teman, aduh ini yang repot. Ya. Jadi harus islah dulu. Misalkan mencuri, itu kan hubungannya dengan manusia, harus dihalalkan dulu. Ya. Misalkan gibah nih, yang gibah yang sekarang yang ya ngomongin orang ya, ini yang paling gampang. Nah itu kadang-kadang dianggap dosa kecil, padahal gibah itu dosa besar. Bahkan gibah sekarang itu banyak yang dilakukan di sosial media. Nah gitu kan,
Iya. Itu kita harus minta maaf dulu. Saya tadi misalkan gibah, ngobrolin kamu misalkan, saya minta maaf, minta halalnya. Nah, resiko gitu kan, banyak resikonya kalau misalkan kita mungkin saja kan orang yang kita mintai halalnya tidak menghalalkan. Nah, kalau kita sudah meminta seperti itu ya itu mah bagian Allah gitu. Yang penting kita tugasnya harus mengislahkan dulu antara manusia. Makanya teman-teman yang paling sulit ya di dalam bertobat itu justru yang ada hubungannya dengan manusia. Ya, kalau dengan Allah itu paling gampang ya. Dengan Allah yakin Ghafurur Rahim ketika kita berhenti dan istighfar. Makanya hati-hati untuk yang hubungannya dengan hak adami, yang hubungan dengan manusia. Ya, kadang-kadang menganggap sepele, misalkan ngambil ya dari yang bukan hak kita. Ya, nah kayak korupsi gitu kan sulit ya, minta halal satu negara. Ya kan? Itu kan ya makanya ya, sangat sulit lah untuk tobat. Untuk tobat yang istilahnya ada hubungannya dengan hak adami. Makanya kita harus ekstra hati-hati dalam setiap langkah. Ya. Jangan sampai ucapan kita, tindakan kita menyakiti orang lain. Ya, apalagi lisan, itu lisan paling mudah ya. Lisan itu. Nah, ketika sakit dengan pedang bisa gampang nih diobati, bisa dibawa ke puskesmas, bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika sakit karena tergores lidah kita, omongan kita paling sulit untuk sembuh. Banyak orang yang tidak memaafkan sampai meninggal gara-gara kesalahan lidah. Ya, makanya kita harus lebih baik banyak diam katanya, kecuali di dalam hak. Ya, itu yang paling bagus itu. Diam, tidak banyak ngomong. Gitu. Malah sekarang kebalikan. Zaman sekarang itu banyak ngomong ya. Nah, kecuali dalam hak. Kalau ngomong dalam hak itu bagus ya. Misalkan ngasih nasihat. Nah, kalau ngomong hal yang enggak karu-karuan, akhir-akhirnya mengarah ke dosa. Pantesan kata Nabi ada aksarun nasi ada ban yaumal qiyamah katanya aksaruhum kalaman fi malayani. Jadi paling banyak nanti dosa di akhirat itu yaitu orang yang paling banyak ngomongnya dalam hal yang tidak bermanfaat. Kalau ngomong hal yang mau bermanfaat nggak masalah ya. Seperti itu. Semoga saja omongan kita hal yang bermanfaat ya. Ya. Baiklah sahabat seperti itu ya. Jadi kita simpulkan kalau kita sadari bahwa kita adalah manusia dan setiap manusia pasti melakukan dosa, pernah melakukan dosa ya. Sehebat pun apapun ya itu maka itu akan terkenalah dosa karena kita tidak dijamin untuk tidak melakukan dosa. Tapi ketika kita melakukan dosa, jangan sampai putus asa. Yang penting kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, artinya tobat yang sebenar-benarnya. Dan syarat tobat untuk taubatan nasuha itu ada 4. Yang 3 urusannya dengan Allah dan yang keempatnya adalah ketika ada hubungan dengan manusia. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti dari dosa itu. Dan yang ketiganya adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempatnya mengislahkan pada manusia yang berhubungan dengan dosa tersebut. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video dan jangan lupa dukungannya ya untuk kita agar lebih bersemangat lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung. Semoga menjadi amal kebaikan. Baik. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.